Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriwana Priyani Amir. Saya dari jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan Prodi PPKN. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Perjuangan Bangsa dengan materi bagaimana gerakan non-blok terhadap dunia internasional pada masa itu. Latar belakang gerakan non-blok. Setelah Perang Dunia Kedua, dunia terbelah oleh persaingan dua negara yang superpower, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pertentangan kedua negara ini melahirkan situasi perang dingin, di mana masing-masing membentuk aliansi blok barat dan blok timur. Perebutan pengaruh antara dua blok ini berdampak negatif bagi sejumlah negara seperti Jerman, Vietnam, dan Korea yang terpecah menjadi dua wilayah. Negara-negara di Asia Timur dan Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Jepang, serta negara di kawasan lain yang kaya energi seperti Kuwait dan Qatar juga berdampak oleh persaingan tersebut. Yang berikut tentang Konferensi Asia Afrika dan Dasar Bandung. Akibat tekanan dari Amerika Serikat dan Uni Soviet, para pemimpin negara Asia Afrika terdorong untuk lepas dari pengaruh kedua negara tersebut. Pada tahun 1955, Konferensi Asia Afrika diselenggarakan di Bandung, dihadiri oleh 29 kepala negara untuk membahas kolonialisme serta pengaruh kekuatan Barat. Hasil terpenting dari konferensi itu adalah Dasar Bandung yang berisi prinsip-prinsip dasar perdamaian dan kerjasama dunia. Adapun dampak atau impact gerakan non-blok di dunia internasional. Yang pertama, menjaga keseimbangan global. Lahirnya GNB memberi ruang bagi negara-negara yang tidak ingin terlibat dalam konflik blok barat atau blok timur, sehingga dunia tidak sepenuhnya jatuh pada pola bipolar yang hierarkis. Negara-negara netral ini bisa menentukan kebijaksanaan sendiri tanpa terikat pada Amerika Serikat atau Uni Soviet. Yang kedua, perdamaian dan kerjasama. GNB mendorong terciptanya forum komunikasi bagi banyak negara dari Asia, yaitu Afrika dan Amerika Latin, untuk menyuarakan prinsip-prinsip perdamaian, menolak perang, intervensi, serta memperkuat kerjasama selatan-selatan. Yang ketiga yaitu dampak negatif pada negara tertentu. Meski begitu, rivalitas dua blok tetap berdampak buruk bagi beberapa negara yang terlibat langsung di dalamnya. Contohnya Jerman dan Korea yang terbelah atau negara Asia Tenggara yang menjadi arena perebutan pengaruh. Yang keempat, penegasan hak bangsa-bangsa untuk merdeka. GNB memperkuat solidaritas negara bekas jajahan untuk memperjuangkan dekolonialisasi, integrasi nasional, dan kemerdekaan yang berdaulat. Yang kelima, tentang pengaruh perekonomian dan pembangunan. Di tengah kepungan perang dingin, GNB menawarkan jalur independen yang memungkinkan negara-negara berkembang mencari kerjasama lebih adil daripada sektor ekonomi, pendidikan, dan teknologi tanpa terlalu bergantung pada negara barat maupun timur. Yang berikut tentang perkarsa 5 kepala negara dan KTT non-blok, yaitu yang pertama Presiden Soekarno, Josip Broz Tito, yaitu Yugoslavia, Gamal Abdul Nasser di Mesir, Jawaharlal Nehru di India, dan Kwame Nkrumah di Ghana. Memperkarsa pertemuan di markas PBB New York 1960 yang menghasilkan kesepakatan untuk memperluas gerakan non-blok. KTT negara non-blok pertama diselenggarakan di Beograd.
Yugoslavia pada September 1961, dihadiri oleh 25 negara yang menghasilkan dokumen penting demi perdamaian dunia dan menolak dominasi dua blok besar. Peran Indonesia pada non-blok. Indonesia berperan sentral sebagai penggagas dan pendiri GNB, termasuk menjadi tuan rumah KTT GNB ke-10 di Jakarta tahun 1992, di mana Presiden Soeharto menjadi ketua gerakan non-blok, menjadi forum bagi Indonesia untuk menyuarakan prinsip perdamaian, multilateralisme, dan kemandirian bangsa sesuai Undang-Undang 1945. GNB dari awal fokus pada isu politik dan perdamaian, kemudian berkembang ke isu ekonomi global, pembangunan berkelanjutan hingga menanggapi tantangan baru seperti terorisme dan teknologi. Kesimpulannya, setelah Perang Dunia Kedua, banyak negara merasa tidak ingin ikut dalam pertentangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Maka lahirlah gerakan non-blok, sebuah kelompok negara yang memilih jalur sendiri, tidak memihak blok manapun. Gerakan ini bertujuan supaya setiap negara bisa mengambil keputusan secara bebas, memperjuangkan kedamaian dan membela kemerdekaan di tengah persaingan dua kekuatan dunia. Negara-negara Asia dan Afrika termasuk Indonesia punya peran penting dalam membangun Indonesia dan menguatkan ide ini dengan adanya gerakan non-blok. Negara-negara kecil dan berkembang diberikan ruang untuk bersuara, berdiplomasi, membangun kerjasama, dan menjaga kedaulatan tanpa tekanan dari negara superpower.